siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama siap memuji nama Tuhan. Katakan Amin. Amin. Haleluya. Saya melihat ada 2.000 orang yang sudah hadir hari ini. Puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri saudara? Amin. Iya. Firman Tuhan katakan meskipun musuh ada di depan kita, perintah akan hadap di depan mata kita, tapi kita yakin dan percaya ada Yesus yang jalan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus kekuatan kita.
sampai saat ini kepada kekuatan Tuhan. Semuanya angkat tangan dan berkata, yes, betul, Tuhan yang menjadi kekuatan kita hingga sampai saat ini. Saya bersama untuk kembali kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan ketenangan dari firman Tuhan yang disampaikan. Kita bersyukur di bawah kaki Tuhan, kita merasakan hadirat saat ini. Yang pikiran kehendak kita musnahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersukur di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepasmu.
mengiringmu seumur hidupku. Janji kita padamu Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami hari ini Bapa. Kami menanti-nantikan pertolongan-Mu lewat firman yang sebentar kami akan dengar. Kami percaya firman-Mu menjawab doa-doa kami. Amin. Kami percaya firman-Mu memberi jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Iya, hari ini Tuhan mau kasih tahu kepada kita lewat firman-Nya, ketika Tuhan diam, ya. Ketika Tuhan diam, sesungguhnya apa ya maksudnya Tuhan? Mungkin ada yang tanya, emang pernah Tuhan diam atas masalah kita? Emang pernah Tuhan diam atas doa-doa kita? Nah, kita buka Matius pasal 15 ayat yang ke-21. Matius 15 ayat 21. Ada nggak ayat kan? Enggak. Oke. Matius 15 ayat 21 ya, mulai ya. Ya. Yang sudah ketemu berkata amin. Amin. Nah, yang belum ketemu nyari terus. Ya. Matius 15. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Yesus pergi dari situ. Nah, jelasin sedikit.
Dari mana? Dari kumpulan orang-orang Farisi dan kumpulan orang-orang ahli Taurat. Yesus menyingkir. Kenapa? Karena ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mau berdebat dengan Yesus. Kenapa menyingkir? Memang Yesus kalah? Enggak. Yesus gak suka perdebatan. Ya, saya pun menjaga debat ya sama teman-teman ya. Debatnya kok mereka kalau diskusi saya mau. Emang kenapa? Tidak ada pertobatan dalam perdebatan. Gak ada. Karena kalau debat itu mempertahankan yang dianggap benar oleh dia. Pendeta Yesus Tuhan ya? Tuhan buat saya. Bukan, tak apa. Memang buat kamu bukan Tuhan, buat saya Tuhan. Iya. Ya, sama seperti kita. Kita nggak percaya Muhammad Nabi, ya kan? Mereka percaya. Tak apa-apa, udah selesai. Nah, nggak debat dong kita. Nggak usah debat, ngapain debat? Yesus menyingkir dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka ini ya aku ngerti Alkitab, tetapi ibadah harinya jauh dari Tuhan gitu. Kalau soal ketaatan sama orang-orang Farisi, apa kita? Mereka kalau hari Sabat ya, mereka benar-benar melakukan hukum Taurat kalau hari Sabat. Jalan tidak boleh lebih dari 88 langkah, itu diikuti. Gak boleh tulis, ya, gak boleh nyalain lampu, gak boleh nyalain TV, tapi boleh nonton TV. Loh, gimana nonton TV? Tapi gak boleh nyalain. Dinyalainnya dari hari Jumat sebelum matahari terbenam. Itu sudah pergantian hari. Besok channel apa yang saya mau tonton seharian di Sabat? Oh, channel itu aja, channel komedi. Ya udah, seharian. Nah, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu waktu zaman Yesus masih termasuk Israel, masih. Tapi sekarang Tirus dan Sidon sudah termasuk wilayah. Kalau gak ada hijab saya gini terus. Wilayah Lebanon. Dan kemarin dibom sama Israel. Ya, saya baru pulang dari Israel. Ada yang nanya, Pak Pendeta virus mana? Oh, Lebanon. Kita nggak ke sana. Kalau kita ke sana melewati dataran tinggi Golan, dekatnya Danau Galilea. Yang berat Lebanon. Baru dibom. Emang Pak Pendeta ke Israel ya? Baru pulang bulan lalu. Emang aman Pak Pendeta dari pulang begini? Bahkan seminggu setelah tanggal 7 Oktober 2023, seminggu setelah itu tanggal 14, saya berangkat ke sana. Saat itu udah gak jadi ya, tiba-tiba travel bilang, Pak Pendeta jadi berangkat dong. 14? Saya jadi bilang, ya enggak lah sama peserta. Ada peserta, ada 24 orang. Tapi kasih siap, oh siap Pak Pendeta. Ya udah, di Bandara Soekarno-Hatta, saya kumpulin mereka yang sebelum terbang. Bapak Ibu udah tahu Israel tiap hari ini. Berangkat. Gak tahu, tidak. Kenapa? Udah bayar. Berangkat akhirnya. Waduh. Sampai di perbatasan ya. Kita masuk dari Yordan ya. Terus masuk langsung ke Nazaret. Di perbatasan Yordan, kita ada imigrasi. Petugasnya kaget, lihat ada rombongan. Dari mana kamu? Indonesia. Kamu tahu keadaan negara kami? Tahu. Kan Pak masuk, udah bayar. Masuklah saya. Oh, bibir saya tidak seketat sebelum perang, teman-teman. Kalau sebelum perang ketat banget. Ya. Kemarin belajar aja. Hari, ya, welcome. Oh, cepet banget saya bilang. Apalagi kalau nama-namanya ada nama-nama orang Israel gitu ya, David gitu ya, itu Daud kan. David, oh cepet banget ini. Ditanya umpet sama dia. David cepet. Apalagi Moses, oh yang bikin bahasa Israel pada di Mesir. Moses gitu. Tapi ada satu bapak dipanggil Yom aja.
Mister Aimin, ini orang dari Imadi. Kayak bapak dipanggil, nama saya Madi. Jadi Tirus dan Sidon termasuk Lebanon. Jadi perangnya ASEAN memang membuat orang-orang Palestina yang biasa kerja di Israel dan jumlahnya 75.000 dan bisa masuk lagi. Kalau Bapak Ibu ke Israel hari-hari ini gereja rumputnya tinggi-tinggi, toiletnya agak sedikit bau karena nggak ada yang bersih. Biasanya orang-orang Palestina yang dari Jericho, dari Bethlehem, dari Ramallah masuk 75.000 orang Palestina biasanya kerja di Israel. Mereka pilih kerja di Israel karena 1 jam dibayar 15 dolar 1 jam. Kalau di Palestina 1 jam cuma 3 dolar dibayarnya. Mereka pilih Israel. Mereka kerja 10 jam. Jadi pulang bawa 150 dolar setiap hari. Habis. Ya, jadi sangat kasihan. Listrik dikecilin oleh Israel, ya, air dikurangi oleh Israel. Padahal perangnya bukan sama Palestina, perangnya lawan siapa? Hamas. Bapak Ibu tahu nggak? Hamas itu bahasa Ibrani, artinya penjahat. Hamas. Itu yang dikejar. Kami masuk ke wilayah-wilayah Palestina yang tidak perang. Kami ginanya di Bethlehem, wilayah Palestina. Ya, hanya sepi kasihan mereka. Listriknya itu kalau buat ngecas itu ya kadang-kadang nggak kuat, dikurangi oleh Israel. Dan ATM di sana, mesin ATM kosong, nggak ada uang. Yang saya bilang tadi sih, saya punya uang banyak, ya, tapi mau ngambil kosong, nggak ada. Karena mereka kan masih pakai shekel, mata uang Palestina, nggak ada. Pakainya mata uang Israel shekel. Ya, 4 shekel 1 dolar, 4 shekel. Ya, Tirus dan Sidon pergi menghindari orang-orang Farisi dan orang-orang paling orang tadi. Daripada debat, mereka juga nggak mau ngalah kok, pergi. Nah, setelah dia menghindar, tiba-tiba ada seorang wanita, dia udah bilang, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, daerah Tirus dan Sidon, tapi dia mendatang di sana, lalu berseru, kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus kaget loh dengan teriakan perempuan ini. Kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud. Wah, ngerti dia ini. Tahu dia sila-sila. Makanya Yesus benci ketika teriak, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Mungkin kalau sekarang teriakannya bukan anakku kerasukan setan, anakku kerasukan gadget dan sangat menderita. Maknya juga. Dan saya yakin ibu ini sudah pergi berobat kemana-mana. Mungkin dibawa anak ini ke, kalau orang kerasukan setan biasanya dibawanya kemana? Selain itu, sebelum bekerja dukun, orang pintar. Kenapa dukun tidak orang pintar? Karena yang datang bodoh. Dukun sangat menderita. Saya sudah bawa kemana-mana, nggak sembuh. Teman-teman pernah lihat orang kerasukan setan? Nanya, atau sering kerasukan setan? Saya pernah doain anak kerasukan setan. Terus saya ngomong sama mamanya, maaf ya tante, ini bukan kerasukan setan, ini stres. Harus bisa dibedakan mana sebenarnya kerasukan setan. Pergi dalam nama Yesus. Dalam nama biasanya setan takut dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus pergi.
malah teriak-teriak. Kalau aku nggak pergi, aku yang pergi. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, anaknya kalau anak kita sakit, kita pengen ganti orang tua, pengen ganti. Ini udah berusaha kesana kemana? Ya, tapi lihat jawaban Yesus. Wah, keren banget. Jawaban Yesus ya, ayat 23. Ya, ayat 23. Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya. Kenapa? Karena Yesus tadi tahu. Yesus anak Daud. Tidak sembarangan ini tahu silsilah aku, ini keren itu. Gitu. Yesus anak Daud. Yesus nengok enggak. Pernah ngalamin begini. Yesus diam. Diamnya Yesus ya, itu bukan seperti diamnya pimpinan kita. Kalau lagi rapat, gitu. Diamnya Yesus ternyata menunggu respon dari perbuatan. Ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku, Yesus anak Daud. Nah, yang rasa siapa? Di ayat-ayat itu, siapa yang rasa? Udah bilang apa? Ya. Suruh dia pergi, ngikutin kita terus bilang, malu kan? Gitu. Baca tadi gitu. Iya. Suruh pergi. Ngikutin kita. Teriak-teriak dan nempel. Anehnya, suruh pergi. Anehnya, harusnya menurut Yesus ya. Bukan ya, sebentar ya, Bu ya. Jadi kamu ya, sebentar aja Bu. Tenang Bu, ayo. Mana anaknya kerasukan setan? Sini deh. Oke dok. Harusnya gitu. Kita ada di gereja terus doain ya, bangku kosong, supaya penuh gitu kan. Begitu minggu depannya bangku kosong. Terus bangkunya dia yang akan didudukin orang baru. Ngambek. Gitu. Kenapa nggak jadi begitu? Bangku saya didudukin sama orang. Supaya dan kemarin doa supaya penuh. Harusnya murid Yesus ya, tenang, sabar. Nanti kalau sudah waktunya Yesus berbicara. Saya jalan kaki kanan dulu, bukan kaki kiri. Amin. Harusnya murid Yesus begitu. Ini malah bilang, Guru, suruh pergi. Ikuti dia. Guru dia tidak terlihat. Ya jawaban Yesus. Bukan hanya menyentak perempuan ini, tapi juga murid-murid Yesus. Dia jawabannya. Ya. Ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba Israel dan hilang. Perempuan ini bisa. Ya, gimana? Terus muridnya bilang, tuh kan, saya bilang apa Chandra, teriak. Yesus bukan buat kamu. Ya. Mantap, tapi lihat ya, Yesus diam itu yang menunggu respon dari Perempuan. Responnya buruk itu, responnya baik. Karena Yesus tahu kualitasnya. Yesus anak Daud, tidak semua orang tahu kalimat itu. Kalau baca Alkitab ya, tidak semua orang pernah keluar kalimat itu dari Bartimeus yang buta. Yesus anak Daud, sembuhkan aku supaya aku bisa melihat. Yesus kan diam pertama karena dia tahu ini pasti akrab dengan apa? Dengan keagamaannya pasti akrab nih. Kayak sudah aku diutus itu ya
untuk memeluk yang hilang dari umat Israel. Bukan Kanaan, apalagi Kanada. Oke, terus lanjut ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yo. Jadi responnya baik, Pak. Ketika Tuhan diam hari-hari ini atas doa-doamu ya. Ketika Tuhan mau gak jawab ya. Sebetulnya Tuhan menunggu responmu. Waktu dibilang aku ini hanya untuk orang Israel, bukan untuk orang Yunus dan Sidon, Kanaan, bukan. Malah mendekat itu, sambil menyembah, Tuhan, tolonglah aku. Disinggir lagi sama Tuhan. Keras banget ini kalimat Yesus, keras banget kalimat Yesus. Sampai KTK saya ngomongnya ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. burung. Kalau responnya wanita ini buruk, begitu dia bilang, tak patut ya ambil roti yang disiapkan Tuhan anak, lemparkan kepada anjing. Kalau responnya buruk, bilang kepada menolong. Anjing itu orang ini. Terus dia teriak-teriak, jangan datang ke Yesus. Aku diminta tolong, di anjing-anjingin malahan. Kadang-kadang kita ini ya maaf ya punya masalah dengan gaya Tuhan, WL, kan. Tapi kita kan beda sama Tuhan. Salah besar. Ketika Tuhan diam, Tuhan menunggu respon baik kita. Gak layak ya, roti untuk anak-anak. Lemparkan ke anjing, sampai lihat dia ngomong, lemparkan ke anjing. Untuk respon yang baik. Pernah berdoa harus cuma doa-doa terus kamu hidupmu gitu-gitu terus. Respon yang baik. Makanya di gereja ya menjelang Natal ini ya, udah latihan paduan suara belum? Sudah ya, latihan drama gitu ya. Bukan hanya latihan drama, latihan paduan suara, tapi juga latihan sabar. Yes. Latihan sabar. Apalagi mau panitia Natal, seksi acara. Oh, acaranya bagusan tahun lalu ya. Sabar, sabar. Dan mending saya bantuin. Panitia juga gak dibayar. Responnya baik. Ini wanita ini gak layak ya ambil roti bagi anak-anak dilemparkan ke anjing. Yesus menguji kita. Tapi respon dari wanita ini sangat mengagetkan Yesus. Ketika Tuhan diam, ayo kita kagetkan dengan iman kita. Yang seperti apa? Lihat cara wanita ini mengagetkan Yesus. Ya, ayat 28. Maka Yesus menjawab, oke sudah ya, ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar, gak apa-apa tuh anjing, gak apa-apa, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Gak apa-apa, kita dibilang anjing gak apa-apa. Tapi anjing itu tunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini posisi Yesus di jalan. Gak apa-apa lah. Tapi anjing itu menunggu remah-remah dari meja. Kaget Yesus. Terus tanya, hei ibu, apa itu? Imanmu besar, imanmu. Hei ibu, besar imanmu. Itu kalimat tadi. Ini yang aku tunggu. Besar imanmu. Terus sambil lihat sekelilingnya gitu ya, sambil lihat murid-muridnya tadi dan lihat orang banyak yang ada di situ. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anak Ishak. Yes. Hei ibu, besar imanmu. Wah,
Terus mereka bilang, ya, nggak diusir. Ya, malah dipuji. Terus mungkin Petrus dengar, guru nggak dipuji. Ketika Yesus bilang, yang pertama, Yesus menunggu respon baik. Ketika Yesus diam, yang kedua, Yesus pengen lihat kualitas iman. Gue gak perlu punya iman besar. Alkitab menulis, gue perlu punya iman sebesar biji sesami. Biji sesami itu kecil banget. Kalau pernah ke Israel pasti tahu biji sesami kayak apa. Karena biasanya orang Israel menghadiahkan itu, ya, kayak lokal, software di toko-toko itu. Ini tuh, apa ini? Biji sesami. Kalau kau punya iman sebesar ini, kau berkata pada gunung itu pindah, nggak perlu saksi. Ada tetap nangis, Bapak tidak tunjukin biji sesami. Bapak Ibu, ini loh, biji sesami ini pohonnya. Ya, buahnya mana? Bijinya mana Pak? Yang tadi tadi. Coba, nangis. Kenapa nangis Pak? Tuhan cuma minta segini ya ternyata. Ini pun Tuhan ragu. Kalau aku datang masih adakah iman di bumi? Tapi nangis sambil mengutin itu. Padahal apa? Oleh. Ketika Tuhan diam, Tuhan menunggu responnya. Ketika Tuhan diam, Tuhan ingin lihat kualitas iman. Kalau wanita tadi kualitas imannya buruk, dia pasti pulang dengan penyakit tadi masih. Tapi puji Tuhan, Yesus kaget dengan iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Ayo kita kagetkan Tuhan dengan iman kita. Amin. Hari ini ya, berapa minggu lagi selesai 2025. Kok masih ada doa yang belum dijawab ya Tuhan? Tuhan nunggu respon. Kok masalah kita hilang-hilang ya Tuhan? Tuhan nunggu kualitas iman kita. Ya, jadi bersukacitalah kita hari ini. Amin. Amin. Tuhan diam, Tuhan nunggu respon. Tuhan diam, Tuhan lihat kualitas. Amin. Tundukkan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk Bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab
Jemaat berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Ketika kau mengalami, kok Tuhan diam ya? Aku doa, tapi kok gak ada respon kayaknya. Aku berseru, tapi kok tetap diam. Hari ini kau sudah dapat jawaban. Diamnya Tuhan itu menunggu respon baik. Diamnya Yesus, Tuhan ingin lihat kualitas imanmu. Jangan baper. Kalau perempuan tadi, ragamaan tadi baperan, dia pulang dengan penyakit anaknya. Dia pulang masih tetap menderita. Tapi puji Tuhan, sekalipun Yesus sindir dengan kalimat-kalimat yang keras, imannya tetap kuat, responnya tetap baik. Dia gak ngomel, dia gak bersungut-sungut, tapi dia berkata, benar Tuhan. Tapi anjing itu menunggu remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dan kalimat inilah yang mengagetkan Yesus. Ayo kita kagetkan Yesus ketika Yesus diam. Dengan apa? Dengan kualitas iman kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini Tuhan menjawab doamu. Hari ini Tuhan memberi jalan keluar atas masalah yang kau hadapi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Disampaikan pada siang hari ini. Berkati hambanya Pak Hari, Tuhan Yesus, berkati terus pelayanannya, keluarganya, apapun yang dikerjakannya biarlah berhasil. Terima kasih Tuhan, kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, biarlah boleh menumbuhkan iman kami, biarlah memiliki respon dan kualitas iman yang baik Tuhan untuk setiap permasalahan yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami nggak ada yang tahu satu persatu Tuhan, tapi Engkau yang tahu dan Engkau yang akan setia menolong kami. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan persembahan kita untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kehidupan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan tangan-tangan yang sudah memberikannya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Titin untuk memberikan pengumuman.
Puji Tuhan, semua diberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya. Tuhan berkati Pak Hari, berkati pelayanannya, berkati keluarga. Kita bertemu kembali pada misa Jumat pertama. Mari bagi umat Katolik hadir di sini untuk sama-sama berkati misa Jumat pertama. Dan pada tanggal 10 Desember akan dilayani Ibu Elsa Imelda Solihin, istrinya Pak Elsa ya. Mari ajak teman-teman penuhi bangku-bangku kosong. Tapi seperti Pak Hari bilang, bangkunya Ibu Linda mungkin di sini nanti ditempati orang, jangan marah ya Bu. Seperti apa yang didoakan terjadi. Demi nama Tuhan. Selanjutnya ibadah Natal. Ibadah Natal itu pada tanggal 9 Januari hari Jumat siang. Lokasinya bila tidak terpakai di lantai M, kami minta dari pihak gedung mudah-mudahan tidak terpakai untuk meeting ya. Jadi kita bisa melaksanakan ibadah Natal di situ. Mari ajak teman-teman semuanya untuk bersama-sama kita merayakan ibadah Natal dan Tahun Baru. Ya, dari mimbar juga saya minta tolong bantuan Pak Hengki untuk mengadakan tempat di Tower BEP yang ada lantai M. Nanti suratnya kami news ya. Puji nama Tuhan. Dan selanjutnya dengan seksi acara. Iya. Gimana pemerintah nggak dibayar ya Mas seksi acara? Nanti kalau acaranya jelek, nggak bagus kayak tahun lalu. Ya, dari seksi acara mengundang saudara-saudara yang mau memberikan pujiannya mungkin gerak tari atau drama atau apapun untuk acara memeriahkan acara Natal kita nanti di tanggal 9 Januari. Monggo silakan bisa menghubungi saya ataupun Ibu Wati seksi acara juga. Ya, terima kasih. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semua sedang bantu berdiri. Saya undang Bapak Pendeta Hari 10 untuk juga berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan manajemen grup Barito Pasifik. Bapak, kami berdoa dan kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa dan Bapak Prayoko Pangestu dan keluarga serta direksi dan jajaran. Tuhan berkat-Mu atas mereka Bapak, baik keluarga demi keluarga, apapun yang mereka sedang hadapi hari ini, Tuhan ada di dalamnya dan Tuhan memberikan berkat, perlindungan, kesehatan atas semuanya, sehingga manajemen grup Barito Pasifik Pak Prayoko Pangestu dan keluarga serta direksi dan jajaran ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari rancangan orang-orang jahat. Dalam nama Yesus, pagari mereka Tuhan. Berdoa untuk umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2. Bapak, berkat-Mu atas kami semuanya. Biar setiap orang yang melihat hidup kami, mereka menemukan keselamatan. Biar setiap orang yang melihat hidup kami, mereka menemukan Yesus. Amin. Jagai kami Tuhan, agar kami terus jadi berkat seperti perempuan Kanaan tadi. Dia terus berseru kepadamu dan Engkau menjawab mereka. Dalam nama Yesus, berkati persekutuan doa Wisma
Barito Pasifik. Berkat-Mu atas persekutuan ini Tuhan. Rencana Natal di bulan Januari kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak cukupkan semuanya yang diperlukan. Seluruh umat Kristen yang ada di sini diberkati dan datang pada saat acara nanti Tuhan. Dari acara, panitia, semua diberikan kesatuan hati sehingga boleh melakukan ibadah ini dan sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berbau harum, persembahan yang hidup di awal tahun 2026. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia dalam nama Yesus. Berkati negeri kami, berkati Tuhan daerah-daerah yang kena bencana di Cilacap, di Tapanuli Utara. Tuhan tolong mereka Bapak, mereka-mereka yang sedang terkena tanah longsor dan banjir. Kuatkan mereka, hibur mereka Tuhan, selamatkan mereka Bapak. Khusus berdoa untuk presiden, wakil presiden dan seluruh menteri, seluruh pemimpin daerah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, atas perusahaan di mana anak-anak-Mu bekerja. Tuhan, Kau memberkati mereka. Kami percaya Engkau menyiapkan berkat yang terbaik bagi kami. Dimanapun Kau menempatkan kami, di situ kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dimanapun Kau menempatkan kami, di situ kami jadi berkat. Jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
apalagi main musiknya ya. Katanya jarang hilang. Awet muda ya Pak. Iya, betul. Ponakan Oh iya, dia Bro. sudah suka di situ. Bro. apa di sana? Masih di Permuncul. Pertunjukan aja dia. Iya. Ayo foto. Iya. Sini saya foto ya. Sini Dek. Adik